Oke, perkenalkan saya Rizal Dwi Anggara dengan NIM 2019 012 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian drilling. Drilling merupakan sebuah alat atau mesin perkakas yang biasa digunakan untuk melubangi suatu benda. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pahat yang sering digunakan pada mesin bor duduk. Yang pertama yaitu twist bit. Twist bit ini merupakan mata bor yang dapat digunakan untuk membuat lubang pada besi atau kayu. Yang selanjutnya yaitu masonry bit. Masonry bit biasa digunakan untuk membuat lubang pada beton. Yang selanjutnya yaitu countersink bit. Biasanya digunakan untuk membuat lubang pada kayu untuk kepala skrup supaya permukaan sama rata. Yang selanjutnya yaitu forster bit. Biasanya digunakan untuk membuat lubang engsel sendok. Yang selanjutnya yaitu hole saw bit. Hole saw bit biasanya digunakan untuk melubangi kayu atau keramik. Yang selanjutnya yaitu auger bit. Auger bit biasanya digunakan untuk mengebor aneka jenis kayu maupun material lunak lainnya. Yang selanjutnya yaitu flat bit. Mata bor ini sama seperti mata bor auger bit. Biasanya digunakan untuk mengebor aneka jenis kayu dan material lunak lainnya. Yang terakhir yaitu rotor bit. Rotor bit ini biasanya digunakan untuk membuat bentuk profil pada kayu atau material lunak lainnya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peralatan yang sering digunakan pada proses persiapan pengeboran drilling di mesin bor duduk. Yang pertama yaitu higaugi. Higaugi yaitu adalah peralatan kerja yang mempunyai fungsi untuk menentukan dan mengukur ketinggian benda kerja. Yang selanjutnya yaitu penitik. Penitik mempunyai fungsi untuk membuat titik pada permukaan benda kerja yang akan dikerjakan. Yang selanjutnya yaitu meteran. Meteran mempunyai fungsi untuk mengukur benda kerja yang meliputi panjang dan lebar benda kerja maupun tinggi. Yang selanjutnya yaitu spidol biru. Spidol biru digunakan untuk melapisi permukaan yang sudah dititik supaya lebih jelas. Yang selanjutnya yaitu penggaris siku. Penggaris siku mempunyai fungsi sebagai pelurus goresan pada benda kerja. Dan yang terakhir yaitu palu besi. Palu besi adalah alat pengeboran benda kerja yang mempunyai fungsi untuk memukul benda kerja atau alat kerja. Perkenalkan, nama saya Nada Iman Mufidah dengan nomor induk mahasiswa 2019-012058. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan dari Rizal Dwi Anggara mengenai alat-alat pada proses pengeboran. Alat-alat pada proses pengeboran yang pertama yaitu ada ragum, merupakan salah satu alat atau peralatan yang mempunyai fungsi untuk menjepit benda kerja yang akan dibor. Yang kedua ada mata bor, merupakan alat bantu atau peralatan sebagai alat utama untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja. Yang ketiga ada chuck bor, merupakan salah satu peralatan yang berfungsi sebagai penjepit mata bor pada mesin bor. Yang keempat ada kunci chuck mata bor, merupakan fungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan chuck mata bor agar mata bor bisa dipasang dan dilepas. Yang kelima ada mesin bor, merupakan alat yang menggerakkan mata bor untuk berputar melubangi benda kerja sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam ada alat pelindung diri, merupakan alat yang mempunyai fungsi untuk melindungi diri si operator mesin bor dari potensi bahaya yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja dan mencederai operator mesin bor. Macam-macam APD yaitu ada helmet safety untuk kepala, kemudian ada sarung tangan kulit, face shield atau kacamata, dan sepatu safety.
Kemudian yang ketujuh ada lubrikator atau pendingin. Lubrikator adalah sejenis cairan yang berfungsi sebagai lubrikasi pada saat pengeboran atau pendinginan mata bor agar pada saat proses pengeboran tidak terjadi panas dan macet. Lubrikator ini bisa berbentuk oli atau air cooled yang dikucurkan melalui pipin lubrikator di mesin bor. Kemudian pada proses finishing, dari pekerjaan pengeboran ini adalah aktivitas setelah selesai melakukan pengeboran. Yang pertama yaitu ada kuas yang berfungsi untuk membersihkan area-area mesin bor. Kemudian ada selang angin yang berfungsi untuk membersihkan serbuk logam yang tidak bisa terjangkau oleh tangan. Kemudian ada sapu yang berfungsi untuk membersihkan semua sampah atau serbuk logam yang sudah tercecer di area mesin bor. Kemudian ada tempat sampah yang berfungsi sebagai sentral serbuk atau sampah logam hasil pengeboran. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Tegar Dwi Prasetya dengan NIM 2019012053 akan menjelaskan materi tentang proses drilling. Pertama-tamanya kita harus cek kondisi mesin bor. Pastikan mesin bor yang akan digunakan dalam posisi aman dan tegangan harus sesuai dengan mesin bor. Tegangan listrik di tempat kerja harus sesuai dengan mesin bor agar mesin bor dapat digunakan. Sebelum kita memulai menggunakan mesin bor, pastikan kita tahu jenis material serta ketebalannya agar sesuai dengan penggunaannya dan milih mata bor yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dibuat. Lalu, pasang mata bor dengan benar, kencangkan dengan kunci arbor, dan pastikan kencang dan tidak kendor. Lalu buat titik pada material yang akan dibor dengan mengetokkan drip atau alat pembuat titik pada logam dengan tujuan agar pada saat mengebor mata bor tidak meleset. Lalu atur putaran mesin sesuai tabel. Pastikan putaran mesin tidak melebihi tabel penggunaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu hidupkan mesin bor dengan benar. Pastikan tegangan listrik sudah sesuai dengan daya mesin bor. Posisi mesin bor harus tegak lurus dengan bidang yang akan dibor agar mata bor tidak mudah patah dan lubangnya lurus. Dan siapkan coolant jika perlu. Fungsi coolant antara lain untuk memperhalus putaran mata bor yang bergesekan dengan material. Lalu matikan mesin setelah selesai digunakan. Pastikan material yang Anda dilubangi sudah sesuai. Lalu bersihkan mesin agar kondisi mesin tetap terjaga. Karena kebersihan merupakan hal yang penting, mesin akan tetap awet jika kebersihan tetap terjaga. Selanjutnya, saya Nada Iman Mufidah akan melanjutkan penjelasan dari Tegar Dwi Prasetya mengenai counter drilling diameter 12 mm. Setelah kita menyeting tabel dan memasang mata bor, lalu kita harus menentukan titik senter dari benda kerja. Titik senter tersebut bisa dicari dengan menggunakan penggaris, lalu menandainya menggunakan spidol. Setelah itu, kita akan memulai proses drilling dengan terlebih dahulu menggunakan mata bor berdiameter kecil yaitu 2 mm. Kenapa kita tidak langsung menggunakan mata bor berukuran 12 mm? Karena beban pemakanan jika langsung menggunakan mata bor berdiameter besar akan sangat berat. Selain tidak presisi, proses ini akan sulit dilakukan untuk hasil yang baik. Maka dari itu, kita harus mengebornya dengan bertahap.